Karena apapun namanya kan kekuasaan yang mereka perebutkan. Sehingga siapa sih yang punya pisau pemotong kuehnya? Kan Prabowo ya. Nah bahwasanya kadang-kadang kuehnya agak diselip-selip ditempel-tempelkan ke Gibran bisa aja. Itu kan hanya untuk ya daripada ributnya nanti biarin deh. Tapi akhirnya toh gue juga yang motong nanti. Lo boleh lah ngomong apa aja kan gitu, bisa saja ya. Eros, saya mau bicara mengenai, pasti Mas Eros orang yang sangat concern pada perkembangan politik yang mutakhir. Terutama kecenderungan politik yang makin tidak beretika. Nah, ambil contoh adalah Pilkada DKI. Ada gejala semua kekuatan politik mau disatukan yang namanya Kim Plus. Kim Plus itu Koalisi Indonesia Maju Plus. Kita tahu Kim itu isinya sudah Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat. Itu partai yang parliamentary threshold. Minta ditambah lagi 3 partai pendukung perubahan, yaitu PKB, PKS, dan Nasdem. Kalau itu terjadi, maka tidak akan ada calon lebih dari 1. Karena PDIP dengan 15 kursinya plus P3 plus Perindo dengan masing-masing 1 kursi, itu baru 17, tidak cukup 22. Apa komentar Mas Eros Jarot? Karena itulah yang sedang diupayakan oleh, paling tidak melalui pernyataan Dasko, pernyataan elit-elit dari Kim. Silakan. Ya kalau saya lihat ya, kalau saya cukup kenal Mas Prabowo gitu ya. Oh, saya kenal dia lah. Sangat disayangkan karena saya tidak melihat Bowo itu terlalu serakah seperti itu ya. Sehingga desain ini mungkin akan merugikan dia menurut saya. Ya. Karena kan di awal dia masuk pemerintahan digelarkanlah karpet yang busuk gitu ya. Sehingga waktu masuk istana juga akan tersandung-sandung karpet yang busuk ini gitu kan. Sayang. Sebetulnya akan lebih bagus dia tidak terlalu berkonsentrasi ya untuk hanya DKI. Karena menjadi concern yang lebih penting kan bukan DKI ya. Tapi apakah dia nanti menginjakkan kakinya di kota yang baru itu, ibu kota yang baru dengan segala kesiapan dan tidak kesiapannya. Gitu kan. Ini yang lebih penting karena menurut saya jangan lagi ditambah hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu menguntungkan dia menurut saya ya. Kalau umpamanya nanti terjadi hanya lawan kotakan, ini kalau nggak ada lawan kotak atau dia ciptakan lagi boneka. Belum tentu gaya juga seperti di Solo kan. Ya tapi nggak bisa lagi calon independen. Iya nggak. Udah tutup. Kan yang ada di pikirannya kan seperti itu ya. Tapi karena semuanya tertutup jadi tinggal lawan kotak. Akan sangat buruk ya buat karpet yang digelar untuk mengantar dia ke istana. Nah, ini pertanyaan, apakah nanti Mas Bowo ini mau meneruskan ya, hal-hal yang sudah dikritisi banyak pihak ya, tentang apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Tentunya yang baik-baik haruslah, enggak masalah ya. Tapi memang catatan-catatan merah itu yang di 2 tahun terakhir ini ya, bahkan yang paling nyata itu di 6 bulan terakhir ini sangat-sangat luar biasa. Sehingga kalau itu tidak menjadi catatan khusus oleh Mas Prabowo ya atau presiden akan datang, ini tidak menguntungkan. Jadi selamanya dia dalam satu perahu yang selalu oleng nantinya. Buat saya itu tidak menguntungkan. Sehingga apa yang sebetulnya diinginkan berprestasi tidak akan. Contohnya, jadi kalau umpamanya dia memiliki AN contohnya, itu persoalan dia kan gampang. Dia harus waktunya pasti tersita 1 ya. Bagaimana sinkronisasi aja dulu deh ya toh. Bagaimana perpindahan ini dan pola komunikasinya gimana antar departemen yang baru di sana gitu ya. Dan juga adaptasi kultural ya, lingkungan dan seterusnya itu masih jadi masalah besar. Sehingga untuk berprestasi dia sempit ruangnya ya. Hanya ngurusin masalah perpindahan ini ya, dan juga sinkronisasi dan adaptasi dan seterusnya, adjustment dan seterusnya. Sehingga nanti orang bilang, wah beda ya, kok nggak berprestasi apa-apa nih. Jadi siapa yang dapat nilai yang terbaik ya kan? Oke, tapi ada 2 hal Mas.
Kan tadi kan opini Mas Eros ya kan? Ya. Bukan opini. Itu harapan Mas Eros. Mudah-mudahan Prabowo nggak begitu kan begitu. Lalu IKN. Pertanyaan saya adalah, kalau yang tidak opini gimana? Apakah Prabowo akan meniru dalam kasus DKI cara Jokowi atau mengikuti Jokowi? Dan kemudian yang kedua Ya, soal saya, IKN. kalau saya sebagai kawan dia, ya saya bilang, terus loh Mas Bowo, atau saya manggil dia, ya gitu, udah pilihlah, terserah. Ini kapal yang membuat kamu nanti oleng selama 5 tahun. Ya. Ini kapal yang bisa kamu kendalikan. Tinggal pilih kan. Kalau dia membawa oleng, ya udahlah ikuti aja apa yang diminta Jokowi sekarang. Karena dia seyogianya tidak terlibat dalam pertanggungjawaban Jokowi sebagai presiden. Ya. Dia hanya bertanggung jawab pada departemen yang dia pimpin aja cukup, ya kan. Tapi kalau dia melibatkan diri untuk menjadi apa ya, the late hero gitu, yang kesiangan dia, pahlawan kesiangan, ya dia harus menanggung juga akibat bahwa dosa-dosa yang ada dan sudah dinyatakan ada oleh beberapa pihak nih, apa dia juga menjadi ikut menanggung beban itu? Kalau menurut saya rasanya kok tidak perlu. Oke, tidak perlu. Cuma masalahnya adalah yang membicarakan soal Kim Plus ini dan berusaha menarik kubu lawannya ini, itu orang Gerindra sendiri, Dasko kemana-mana ya, bahkan dia ke Habib Rizik untuk, kan orang tahu lah, kita kan tidak bodoh untuk melihat sinyal-sinyal seperti itu. Dan kalau Dasko sudah berjalan, masa sih tidak atas endorsement Prabowo? Ya, tapi kita harus melihat beginilah, kan dia tahu siapa yang dihadapi, ya. Jadi sampai bulan Oktober, ya, itu masih kekuasaan itu masih full. Oke. Dan itu realita ya. Oke. Bahkan sampai September akhir, itu masih sangat full. Dia sebagai panglima tertinggi, gitu, dia bisa perpu kalau setiap saat dia bisa dikeluarkan. Mungkin dekret juga dengan tujuan yang lain gitu ya. Bisa juga semua itu bisa terjadi. Sehingga ada juga sekali rumornya orang-orang yang pemain di tingkat tertentu gitu ya. Belum tentu ini ada pelantikan dan seterusnya yang bukan dari kacamata paranormal ya. Tapi hitungan politik. Itu juga menjadi perhitungannya Prabowo toh. Dan dia juga, orang bayangkan ya, saya juga kaguman saya itu begini. Berapa kali udah kalah lo ya? Masih maju berarti kan punya mental dan punya kesabaran. Ya. Bahwasanya memang banyak orang bahwa kelemahannya dia controlling emotion gitu ya. Mengontrol emosinya salah satu kelemahan. Tapi itu kan kelemahan yang mungkin dari sekian perjalanan dia pelajari ya. Sehingga melangkah mundur selangkah gitu ya, tapi akan melakukan loncatan. Saya pikir saya juga tidak berani menyimpulkan bahwa apakah Dasko 100% representing ya the future of Bowo politik, atau mungkin adaptasi sampai Oktober ini gitu kan, sehingga mungkin setelah itu ada cerita babak baru. Kalau misalnya adaptasi sampai Oktober Mas ya, kita tahu pendaftaran 27 sampai 29 Agustus ini, maka kan luka politiknya bisa 5 tahun ke depan juga kalau seandainya itu terjadi. Makanya kan pilihan tergantung Prabowo toh. Apakah dia milih yang ini atau yang itu. Sehingga kalau kita kelompok teman-teman yang pro demokrasi berharap ya, janganlah mengambil risiko terlalu jauh ya. Kita kan berharap juga presiden yang akan datang bisa lebih baik, ya kan. Artinya baik itu artinya satu kan, mau berantas korupsi secara total ya, itu kan menjadi trademark utama nantinya, ya, yang akan dilabelkan ke presiden yang akan datang, atau meneruskan ya the corrupted society loh, bukan hanya government lagi, society. Ini akan terus dibangun, atau dia melakukan tindakan yang luar biasa sehingga itulah menjadi legasinya. Apa dia mau numpang legasi yang sudah hoyak ini gitu kan. Nah, kalau saya orang Jawa ya, coba deh Mas Harun perhatikan, ada enggak raja Jawa yang baru mau jadi bayang-bayang raja yang lama?
Nggak ada. Ya emang nggak ada. Nah, apakah Prabowo orang satu-satunya nih yang mengatakan dia juga orang Kebumen bapaknya ya? Iya. Apakah dia